Oke, kita bahas langsung struktur atom. Nah, penemu-penemunya ini ada yang kenal nggak? Nggak ada deh ya, kakak juga nggak ada yang kenal nih. Ini adalah penemu-penemu struktur atom. Kita akan bahas apa itu atom, langsung aja. Yang pertama, kita akan bahas perkembangan teori atom. Wow, banyak ya. Nah, ini penemu-penemunya. Yang pertama ada John Dalton. John Dalton mengatakan atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Udah kecil banget nih, nggak bisa dibagi lagi ya. Kelebihannya dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Massa sebelum dan sesudah itu sama, perbandingan tetap artinya setiap unsur-unsur selalu berbanding tetap ya, unsur-unsur dalam senyawa. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. Model atomnya sering disebut atau yang paling terkenal adalah bola pejal. Gambarnya seperti ini, bulat doang, ya kan ya, bola pejal, bulat. Nah, teori ini dipatahkan oleh atau dikembangkan lagi oleh J.J. Thomson. Thomson mengatakan atom berbentuk bulat, di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh siapa? Elektron-elektron. Artinya gimana nih, Dek? Muatan positif dan negatif itu sama banyaknya, jadi netral. Ya kan? Kelebihannya berhasil membuktikan bermuatan negatif melalui percobaan tabung sinar katoda. Tadi kan si Dalton belum ada kan ya, dia masih bulat doang. Dia udah menemukan muatan negatif elektron-elektronnya, tapi dia masih memiliki kekurangan, belum menemukan inti atom. Ya, dia belum bisa menemukan inti atom. Model atomnya sering disebut roti kismis. Nah, artinya gimana? Artinya dia muatan positif dan negatifnya itu tersebar merata, makanya disebut dia roti kismis, bolong-bolong gitu deh ya. Nah, positif negatifnya tersebar merata, sama jumlahnya. Oke, bisa ya? Nah, itu untuk si Thomson. Ternyata dia juga masih memiliki kekurangan, dikembangkan lagi oleh Ernest Rutherford. Kata Rutherford apa? Atom tersusun dari inti bermuatan positif dikelilingi elektron bermuatan negatif. Kelebihannya mampu menjelaskan elektron melalui percobaan hamburan sinar alfa. Tapi dia masih memiliki kekurangan, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Model atomnya sering disebut model tata surya. Nah, seperti ini nih. Jadi, ini kan elektron nih, Dek. Ini kan elektron nih. Nah, ini elektron. Dia belum bisa menjelaskan kok bisa elektron ini nggak jatuh ke inti, ya kan? Katanya di inti ini, kata si Rutherford, di dalam inti ini terdapat apa? Di inti atom ini dia sudah menemukan inti atom. Inti atom ini ada apa tadi? Ada proton dan neutron. Yang mengelilingi siapa? Yang mengelilingi adalah yang elektron. Oke. Nah, dia sudah bisa menemukan inti atom, tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Ternyata teorinya juga dikembangkan oleh Niels Bohr. Katanya apa? Atom adalah setiap elektron dalam atom mengelilingi inti dalam lintasan tertentu yang stasioner. Kelebihannya apa? Mampu menjelaskan adanya garis-garis pada spektrum hidrogen. Tapi dia masih memiliki kekurangan, belum mampu menjelaskan spektrum atom itu sendiri. Model atomnya sering disebut model atom Bohr, sama seperti namanya. Nah, ini dia udah punya lintasan tertentu. Jadi nanti setiap kulit nanti ada aturannya, maksimal berapa,
ya kan, minimal berapa diisi, nanti ada aturannya setiap kulit ini. Nanti kita bahas di slide berikutnya konfigurasi bor. Jadi dia sudah menemukan lintasan-lintasannya. Jadi tidak jatuh ke inti, ya kan? Oke, dia sudah bisa menjelaskan dan dikembangkan lagi oleh siapa? Mekanika kuantum. Dia mengatakan atom itu terdiri dari inti atom, dikelilingi elektron pada lintasan orbitalnya. Pergerakan elektron seperti gelombang. Kedudukan elektron tidak dapat ditentukan pasti. Nah, kita hanya boleh menentukan kebolehjadiannya. Menggunakan apa? Nah, itulah kelebihannya, kita bisa menggunakan konsep bilangan kuantum. Tapi dia masih memiliki kekurangannya, sulit diterapkan untuk sistem yang berskala besar. Hanya skala kecil doang. Nah, model atom ini disebut Schrödinger. Jadi dia seperti gambar gelombang. Nah, makanya kebolehjadiannya doang yang bisa ditentukan. Nah, ini ada 5 teori atom, ya kan? Dalton, Thomson, sebenarnya ada sih penemu awal banget itu si Democritus. Nah, Democritus itu penemunya banget. Terus ini John Dalton, Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, mekanika kuantum. Jadi nanti ini sering banget ditanya deh kalau di soal-soal siapa penemunya, apa model atomnya. Nah, nanti ada gambar seperti ini nih. Ini model atom siapa gitu. Bisa ya? Kalau Dalton, bola pejal, kalau Thomson, roti kismis, kalau Rutherford, tata surya, model atom Bohr, gini ada lintas-lintasannya. Kalau model atom mekanika kuantum Schrödinger, ini dia seperti gelombang. Oke ya guys, ini perkembangan teori atom. Sudah paham? Oke, nanti tinggal dibaca-baca lagi dan dipahami. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas lambang atom. Nah, tadi kita udah ngomong nih, siapa yang nemuin atom, ya kan? Apa pengertiannya? Sekarang gimana lambangnya? Lambang atom. Lambang atom itu adalah X. Nih, X. Ini A, ini Z. A-nya itu adalah nomor massa. X-nya itu lambang atom atau unsur. Z-nya itu nomor atom. Z itu sama dengan nomor atom, sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Kalau A itu jumlah proton ditambah neutron. Ini A ditambah neutron. Neutron itu sendiri adalah A kurang Z. Ini hanya persamaan doang deh ya, persamaan matematika. Maksudnya tinggal, kalau udah tahu persamaannya tinggal dibalik-balik udah bisa kan? Oke, berarti ini intinya, neutron itu adalah selisih antara atas dan bawah. Berarti kalau ditanya Z, berarti udah bisa deh ya. Berarti A kurang neutron, gitu-gitu ya. Oke, jadi nanti setiap atom itu juga memiliki yang namanya muatan. Muatan itu apa? Muatan itu nanti ada 2, ada negatif, ada positif. Kalau negatif menerima elektron, kalau positif melepas elektron. Negatif berarti kita kekurangan, makanya kita nerima. Positif, kelebihan, makanya melepas. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan proton, elektron, neutron, terus apa lagi tuh? Nomor atom dari, nah, dari apa? Dari 23Na+. 23Na+. Berarti kita buat gini ya guys, 23Na+, berarti yang ditanya adalah protonnya, proton, elektron, neutron, nomor atom. Coba bareng-bareng. Proton tadi yang mana guys? Yang di bawah kan? Berarti ini berapa? 11. Terus elektron berapa? Nah ini kan ada muatannya. Muatannya positif atau negatif? Positif kan? Tadi kan awalnya 11. Karena dia positif apa? Melepas. Melepas berapa? Ini kan plus, nggak ditulis angkanya. Berarti 1 ya. Berarti dikurang 1. Berarti berapa guys elektronnya? 10. Kalau N-nya neutron. Atas kurang bawah. 23 kurang 11. Berarti 12. Berarti nomor atom yang di bawah ya. 11. Oke.
proton 11, elektron 10, neutron 12, nomor atom 11. Kalau kakak buat contoh, ini kan contoh yang pertama. Kalau kakak buat contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua kakak buat 35, 17 Cl. Min. Coba tentukan proton, elektron, neutron, nomor atom. Oke. Nah, protonnya berapa? 17. Elektronnya, ini kan 17 kan awalnya kan. Min 1, berarti nambah 1. Berarti jadi 18. Minus kan nerima kan deh ya. Berarti N-nya berapa deh? 35 kurang 17. Berapa tuh? 18. Nomor atomnya 17. Bisa ya? Oke. Ini nomor 2. Coba kakak buat satu lagi deh contohnya. Satu lagi ya. Satu lagi. Kakak buat. N 14,7 min 3. Coba dengan pertanyaan yang sama. Proton, elektron, neutron, nomor atom. Ya. Berapa nih? Protonnya berapa, Dek? 7, ya kan? Elektronnya kan 7, tapi dia kan menangkap 3 nih. Menangkap 3 berarti jadi berapa? 10. Neutronnya 14 kurang 7 berarti 7. Ya kan? Nah, kalau natrium berapa? Natrium. Kalau nomor atomnya berarti berapa? 14,7. Berapa tuh? 7. Oke, bisa deh ya. Nentuin proton, elektron, neutron, nomor atom. Bisa ya? Oke. Kalau begitu, kita lanjut. Nah, nanti menentukan jumlah dalam atom. Nanti ada isotop, isobar, isoton, isoelektron. Apa artinya iso? Iso itu bukan bisa ya kan ya. Iso itu adalah sama. Oke, apanya yang sama? Protonnya yang sama. Isobar, AR-nya yang sama. Isoton, neutronnya yang sama. Isoelektron, elektronnya yang sama. Contohnya gimana, Kak? Nah, jadi sebelum kita masuk ke contohnya, kakak buat dulu contoh sendiri dulu ya. Kalau kakak buat X 20 15 ya kan? Terus ini Y 20 15. Ini apanya yang sama, Dek? Ini apanya yang sama? Atasnya kan? Atas itu apa tadi? AR. Berarti ini apa? Ini berarti isobar. Oke? Ini isobar. Contoh nomor 2. Kalau kakak buat X 40. Di sini 20. Y-nya 50, 20. Berarti ini apa yang sama? Bawahnya kan? Berarti ini apa namanya kalau bawahnya sama? Isotop. Ya kan? Isotop. Gampang ya? Oke. Bisa? Nah, coba kita lihat contoh soal. Dari pasangan ini yang merupakan contoh isoton adalah, nah, isoton. Apanya yang sama, Dek, kalau isoton? Neutronnya, ya kan? Selisihnya kan? 52 kurang 24. Berapa? 18 ya. 18 atau 28? 28, langsung salah. Ini 8 kan? Tetot, salah. 40 kurang 18, langsung beda nih. Ini 0 kurang 8, nggak mungkin. 0 sama 0, salah. 39 kurang 19, 20. Ini juga 20. Jawabannya cantik. Gampang ya. Coba, kalau ini. Kalau Kak buat contohnya. X 18, contohnya 36. Ini Y. Di sini 20, 40, plus 2.
Ini berapa nih? Berisotop, berisobar, berisoton, atau berisoelektron. Lihat atasnya beda, bawahnya beda. Lihat elektronnya. Ini elektronnya berapa guys? Ini elektronnya 18. Karena kan kalau tanpa muatan elektron 18 deh ya. Kalau ini gimana? Kalau ini awalnya kan 20. Nah, tapi dia melepas 2. Jadi berapa? Jadi 18. Berarti elektronnya sama. Kalau elektronnya sama, namanya apa? Isoelektron. Oke. Gampang ya? Kita lanjut. Konfigurasi Bohr. Konfigurasi Bohr mengatakan jumlah elektron maksimal itu adalah 2n pangkat 2. Jadi, kulit 1 itu maksimal berarti berapa dek kulit 1? Berarti 2 pangkat 1 kuadrat. Berapa tuh? 2, ya kan? Kalau ini 2 kuadrat. Berarti 8. Ini 2 pangkat 2 pangkat 3. Berarti berapa? 18. 2 pangkat 2 pangkat 4. Berarti 32. Bisa ya? Berarti ini terisi elektron harus lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti nggak boleh lebih dari 2 deh ya. Ini hanya boleh terisi lebih kecil 8. Lebih kecil ini maksudnya deh ya. Nah, berarti intinya gini nih. Pokoknya kulit 2 itu maksimal 2, kulit pertama maksimal 2, kulit 2 maksimal 8, kulit 3 maksimal 18, kulit 4 maksimal 32. Oke? Nah, tapi gini, kulit kedua itu maksimal 8, kalau kulit ketiga 18. Tapi dia nanti, kalau dia di terakhir nggak boleh 18, karena golongan hanya ada golongan berapa? 1 sampai 8A. Jadi nanti terakhirnya pasti tidak boleh lebih dari 8. Tapi 8 boleh. Oke, lihat. Langsung aja kita lihat ke contoh soal biar nggak bingung. Nah, konfigurasi dari 12 mg adalah, oke, kalau 12 mg, coba bareng-bareng deh ya. 12 mg. Berarti ini gimana? Kulit pertama maksimal 2, cukup nggak? Cukup dong, ini kan 12 kan deh ya. 2, 8. Masih ada sisanya? Masih. 2. Paham? Oke. Nomor 2, konfigurasi dari 35 Cl adalah, oke, 35 Cl. Berarti ini gimana guys? 2, 8, cukup nggak? 18. Cukup ya? 18, sisanya berapa? 7. Berarti dia berhenti di 7. Ini berhenti di 2. Oke, kalau Kak buat lagi soal nih. Konfigurasi dari 20 Ca. Berapa? Ya, 20 Ca. Berarti gimana nih? 20 Ca sama dengan apa? 2, 8. Nah, sisanya berapa? 10. Bisa nggak kita tulis 10 di sini, Dek? Ini kan seharusnya 2, 8, 10 kan? Kalau 2, 8, 10 bisa? Ayo, bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Terisi ini harus di bawah 8 atau sama dengan 8. Kalau dia ini lebih kecil ya, Dek ya. Elektron jika lebih kecil seharusnya nih. Lebih kecil. Nah, berarti ini tetot salah. Seharusnya apa? Seharusnya itu adalah, ini salah ya. Seharusnya 2, 8, 8, 2. Ini seharusnya 2, 8, 8, 2. Karena dia tidak boleh lebih dari 8 kalau di terakhirnya. Coba soal nomor 4 kakak buat. 19K. Berarti gimana konfigurasinya nih? 2, 8, sisa berapa? 9 kan? Nggak bisa 9, harus
8, 1 gitu. Bisa ya? Nah, kalau contoh nomor 5, 15P. Ini gampang nih, ini langsung 2, 8, 5. Bisa deh ya? Oke, coba. Kalau nomor 6, kalau kakak buat 18AR, konfigurasinya gimana? 2, 8, 8. Iya, langsung dong. Nah, 8 boleh. Yang penting terakhirnya itu harus, catatan penting ya. Penting banget. Penting, ingat, ya kan? Ingat, penting. Di terakhir itu harus lebih kecil atau sama dengan 8. Ya kan? Nah, lebih kecil atau sama dengan 8. Lebih kecil ya. Lebih kecil atau sama dengan 8. Oke, bisa deh ya. Coba satu lagi deh. Kakak mau ngetes satu lagi. Satu lagi kalau kakak buat 17. 17CL. Apa konfigurasinya, guys? 2, 8, 7. Udah ya? Oke, gampang ya deh ya konfigurasi ya. Oke.